Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa naskuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi azma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati, guru kita Al-Mukarramah Ustadzah Ibunda Hajah Suharti. Yang saya hormati ada Pak Ustadz juga, Ustadz Mujahid. Yang saya hormati jamaah sekalian yang hadir di masjid yang mulia ini, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan, di antaranya nikmat iman dan nikmat iman, Islam dan sehat walafiat, sehingga kita dapat hadir bermuajahah di masjid yang mulia ini dalam rangka kajian bulanan kita ya Bu ya, yang pada hari ini mengusung tema muslimah yang dirindukan surga. Amin ya Bu ya. Ibu, kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita diberikan kesehatan, diberikan keberkahan ya Bu ya. Bu, mari kita awali ta'lim kita dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah meridhoi langkah kaki kita menuju kajian ilmu ini. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu, mari saja kita dengarkan pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarramah Ustadzah Ibunda Suharti. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Nama panjang siapa ya saya? Aku. Iya. Syamkur Waningsi. Ibu sama aja nggak apa-apa. Syamkur Waningsi. Ini Pak Ustadz yang biasa di sini. Oh. Ustadz Mujahid. Mujahid. Iya. Iya. Mujahid. Ustadz Mujahid. Iya. Saya biasa jalan-jalan Bu. Tercapek Umi. Gak bisa gitu ya. Gak bisa Oh. kurang ini, kurang panjang. Iya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Saraita min haramin laylan ila harami kama saral badru fi dajim minaz zulami. Apa sayang? Ini mau pakai. Mau pakai apa itu? Ini aja. Itu aja. Sama-sama suaranya kan. Oh, sudah sama. Itu aja. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي.
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bi khuluqin azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan daimaini mutalazimaini ila yaumil qadim amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Al-Mukarramah Ibu Ustazah Perwatiningsih Sampurwaningsih, maaf saya, beserta jajarannya. Juga yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Fatimah Az-Zahra beserta jajarannya. Juga yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Al-Ustaz Mujahid. Juga yang sama-sama kita hormati para ibu-ibu ustazah, ketua-ketua taklim, tokoh-tokoh masyarakat, ibu RW, ibu RT, ibu-ibu hajah, calon-calon hajah, ibu-ibu hadirat sekalian. Maafin saya tidak bisa menyebutkan namanya satu-satu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada ibu-ibu semua. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat panjang umur, sehat walafiat, seger buger, alhamdulillah, sehingga dengan kenikmatan yang amat sangat besar ini kita dapat berkumpul, saling pandang memandang, saling tatap menatap, bersilaturahmi, menuntut ilmu dalam rangka sama-sama kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah-langkah kita dari rumah menuju ke tempat ini dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah, sekaligus dosa-dosa kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang telah berhasil membawa umatnya minaz zulumati ila nur. Ibu sehat? Ya, kelihatan terpancar wajahnya. Dari hati yang bersih terpancar di wajahnya senyumnya.
manis, cantik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hati dan senyum kita, wajah kita, masya Allah luar biasa ya. Silaturahmi kita ini membawa keberkahan buat kita semua ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sekalian berbahagia, hari ini ya kita hampir berada di penghujung bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai bulan sebanyak 12 bulan, say. 12 bulan. Cuman kita lebih kenal bulan Indonesianya, bulan Latennya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Nah, sekarang ini ya, kita berada tanggal 21 Zulhijjah ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Itulah nama 12 bulan Islam. Itulah nama 12 bulan Islam. Hafal Bu? Hafal? Kalau Januari, Februari hafal. Siap. Dari yang kecil sampai yang tua hafal semua. Tapi kalau ini ya jarang yang hafal. Ya, jarang yang hafal. Lantas kalau bukan kita orang muslim, siapa yang mau ngapalin? Ya Bu, siapa yang hafal? Emang orang di luar Islam mau ngapalin ini bulan ini nih, bulan Hijriah ya. Ulangi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Itulah nama 12 bulan Islam. Itulah nama 12 bulan Islam. Sekali lagi biar ingat terus. Muharram, Safar, Rabiul, Jumadil Awal, Jumadil, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Itulah nama 12 bulan Islam. Itulah nama 12 bulan. Ayo, daripada ibu nyanyi dangdut, ya kan? Mendingan nyanyi ini, ya, ajarin kepada cucu-cucu kita, ya, pelajaran, ya. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini berada kita tanggal 21 bulan Zulhijjah, bertepatan dengan tanggal
7 bulan Juni 2026 Masehi ya. Alhamdulillah umur kita masih dipanjangkan nama Allah, masih sehat ya, masih segar bugar. Kata Nabi, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik kamu, sebaik-baik kita adalah orang yang panjang umurnya, cakep amal perbuatannya. Amin. Contohnya mana? Kayak kita. Ya kita, amin. Ya. Kita manfaatkan waktu ini untuk hadir di majelis taklim. Orang-orang yang namanya minggu, Ibu, Masya Allah, jalan-jalan ke mall, ke pantai, ke puncak, Masya Allah. Kita ngaji luar biasa, Ibu, pahalanya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diberikan pahala yang besar, diangkat derajat kita, Ibu, buat kita yang menuntut ilmu. Luar biasa pahalanya, Masya Allah ya. Kemudian kata Nabi lagi, wa syarrukum man tala umruhu wa hasuna wa sa'a amaluh. Dan seburuk-buruk kamu, sejelek-jelek kita adalah orang yang panjang umur tapi jelek amal perbuatannya. Emang kenapa begitu? Maunya di rumah melulu, sholat bolong-bolong, ngaji nggak pernah, silaturahmi gedek, benci, nggak doyan. Ada nggak di sini yang begitu? Pasti ada. Pasti ada. Ya, pasti ada. Nggak doyan, Bu. Nggak doyan. Nggak doyan. Ya. Itu meskipun nempel, kalau nggak doyan ngaji susah. Susah, Bu. Tangga saya, padahal kita di masjid itu Masya Allah luar biasa, pengajian sore, pagi, siang, malam, tapi dia nggak doyan. Kata suaminya, Bu Haji, tolong ajak istri saya untuk ngaji. Nah, 7:30 kita mulai, 9:30 selesai. Ya, pas kita pulang, ketemu istrinya dari luar, dari dalam. Ya, apaan, Bu? Nggak pakai jilbab, nggak pakai BH, bajunya segini, jalannya embleh. Saya bilang gini nih, saya bilang pas banget nih saya ketemu nih. Saya bilang, Ibu, tolong datang ke pengajian. Ibu datang jam 8, 9:30 selesai. Paling lama, Bu, kita duduk di taklim itu 2 jam. Itu pun paling lama. Itu pun kaki kita, Masya Allah, parkir kanan ke kiri, selonjoran, muter lagi, parkir mulu. Gak apa-apa, karena majelis taklim seusia kita ini namanya pendidikan non formal. Pendidikan non formal artinya santai, tapi pahala dapat, ilmu dapat. Nah, ini dia yang kita kejar. Seandainya kita diwajibkan sama ketua, ibu-ibu besok pakai baju warna merah, jilbab merah. Nah, ibu-ibu repot. Ya, ada yang datang, ada yang enggak. Ibu-ibu harus doa, hafal nih doa ini. Ya Allah, ada yang hafal, ada yang enggak. Akhirnya lama-lama tuh namanya majelis taklim makin kerucut. Makin dikit. Karena diatur oleh ketua.
Karena ini pendidikan non formal seusia kita begini, udah kita santai. Santai kan Bu? Santai. Ibu mau duduk bagaimana? Terserah ibu. Nyamannya ibu. Mau ke kiri 10 menit nyut nyut nyut, robah lagi ke kanan 20 menit nyut nyut nyut, selonjoran ya, kiri kanan nggak ada yang selonjoran, pindah lagi, dilipat lagi, nyut nyut. Tuh kita masuk nggak apa-apa karena yang resmi kita udah lewatin ya Bu. Tuh TK, PAUD, TK, SD, MI, Sanawiyah, Aliyah, apalagi SMP, SMA, SMK kita udah lewatin. Ya, sekarang namanya pendidikan non formal. Artinya bajunya terserah ibu, yang penting sopan, nggak mesti mahal, nggak mesti bagus, yang penting sopan dan rapi. Alhamdulillah. Ibu mau selonjoran boleh, nggak dimarahin ketua, nggak boleh. Namanya pendidikan non formal, santai tapi pasti. Cialah, santai, ilmu kita dapat, pahala dapat, insya Allah. Mari sama-sama kita istighfar dulu Ibu. Astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Rahman, astaghfirullahaladzim ya Rahim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Rahman, astaghfirullahaladzim ya Rahim, astaghfirullahaladzim. Sekali lagi, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Rahman, astaghfirullahaladzim ya Rahim, astaghfirullahaladzim. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari taklim ini Masya Allah bersih dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu, tema kita pada hari ini adalah muslimah atau wanita. Siapa itu wanita? Kita. Alhamdulillah, wanita. Jangan menyesal jadi wanita. Syukuri apa yang ada. Ya. Wanita yang dirindukan oleh surga. Surga. Ibu kalau dirinduin sama suami girang apa girang? Girang. Dirindukan sama ketua girang apa girang? Ya Allah, kemana aja Bu? Saya udah kangen, gak ketemu, saya udah rindu berat. Masya Allah, girangnya luar biasa. Berarti kita diperhatikan. Alhamdulillah. Itu oleh manusia. Ini Allah yang rindu sama kita. Pengen apa pengen? Mau apa mau? Iya. Wanita yang dirindukan oleh surga adalah wanita yang satu, iqamis shalah. Wanita yang mendirikan sholat. Jangan pernah ditinggal Ibu.
Mungkin kalau dulu sholat kita bolong-bolong, sekarang jangan lagi. Ini ada nggak umur yang 40 ke bawah? Ada yang 40 ke bawah umurnya? Ada? Ada? Kayaknya rata-rata 40 ke atas ya. 40, 45, 50 ya. 40, 45, 50, 60, 70. Wah, alhamdulillah masih seger. Nah, iya. Sholat ya, mungkin dulu kita masih remaja, masih muda, sering bolong-bolong. Sekarang jangan bolong-bolong lagi say. Ibda binafsik. Kita mulai dari diri kita sendiri. Al-mar'ah kal-mir'ah. Perempuan itu cermin. Cermin buat siapa? Anak kita. Cermin buat anak kita, buat cucu kita, buat menantu kita, buat teman kita, buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Perhatikan bacaannya, wudunya. Itu bacaan bu. Bacaan sholat syaratnya, rukunnya itu harus diperhatikan. Ada berapa yang membatalkan sholat, ada berapa yang membatalkan wudu, ada berapa yang mewajibkan wudu, apa aja termasuknya, kemudian baca-bacaannya. Ibu doa wudu hafal apa enggak? Iya. Sekarang bacaan doa wudu apaan? Nawaitu raf'al hadasil asghar, jangan akbar. Kalau akbar mandi habis ngapain? Mens. Habis ngapain lagi? Habis begonoan. Iya kan, punya suami istri tuh. Itu namanya mandi hadas besar. Ya. Kalau kita wudu namanya hadas kecil. Lillahi ta'ala. Kemudian tangan-tangannya ibu hafal enggak doa-doanya? Kocok-kocok tangan, kumur, basuh muka, basuh tangan, hafal apa enggak? Basuh ini nih. Rambut, kemudian kaki. Itu kalau hafal cakep banget say. Sunat menambal. Ya. Artinya jangan kita meremehkan. Sunat inilah. Jangan diremehkan say. Lah yang wajib belum tentu kita sempurna. Belum tentu diterima. Nah, yang sunat kita tambah, kita kerjakan, ya. Allahumma a'tini itu, nih. Buat membasuh tangan. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni isabaya sira. Allahumma a'tini kitabi, ya Allah, berikanlah ya suratan saya, rapot saya dengan tangan kanan. Wa hasibni hisabaya sira. Ya Allah, hisablah nanti di hari kiamat saya dengan hisab yang gampang, yang mudah jawabnya. Itu doa bu. Kalau ditambah itu hafal, cakep banget. Allahumma atini antu'tiani kitabi bisyimali aw min wara'i dhahri, ya Allah. Jangan sampai suratan saya, rapot saya engkau berikan dari tangan kiri. Jangan sampai rapot saya engkau berikan dari tembusan di sini nih. Perut ke belakang. Na'udzubillah min. Apa itu tandanya? Masya Allah. Apa itu? Buat muka. Allahumma bayyid. Ya. Allahumma tubayyid. Boleh. Wajhi binurika. Yauma tubayyid wajhi. Apa? Bizuluma tika. Ya. Binurika yauma tabdadu wujuhu awliyaika. Ya Allah, putihkan wajah saya. Bersihkan wajah saya, berikan nur
wajah saya seperti yang engkau berikan nur para wali-wali, para kekasih engkau. Cakep banget Bu artinya. Kalau kita hafal sama dengan doa. Itu doa. Doa supaya wajah kita ini nanti ya ada sinar bersih dari cahaya air wudu. Wala tusawid wajhi bizulumatika yauma taswadu wujuhu adaika. Ya Allah, jangan engkau hitamkan wajah saya ini seperti hitamnya musuh-musuh engkau. Ya, na'udzubillah min. Allahumma, ini nih buat rambut. Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, haramkanlah rambutku, kulitku tersentuh api neraka. Cakep apa cakep? Cakep banget. Cakep banget. Nanti kalau misalnya ibu belum kan ada yang udah lancar, ada yang belum ya. Nanti kalau misalnya ada yang belum lancar, nanti saya kasih lembarannya Ustazah. Nanti saya kasih ya. Saya kasih insya Allah lembarannya, itu doa satu-satu biar kita hafal, biar kita lebih teliti. Biarin ngapalnya lama juga nggak apa-apa. Kita kan tell me. Udah umur segini tell me. Ya kan Bu? Kalau dulu guru ngomong langsung nyangkut. Sekarang guru ngomong 2 jam paling yang nyangkut. Ya, udah tell me kita Bu, seumuran kita begini. Tell me apaan tuh? Telat mikir. Beda sama yang dulu. Yang langsung guru ngomong kita langsung tangkep tuh. Itu dia. Dulu. Sekarang udah berlalu. Ya. Dulu saya Bu sekolah pesantren di Asyafiyah 6 tahun. Ya, 6 tahun. Guru saya Bapak Kiai Haji Abdullah Syafi'i, pendiri pesantren Asyafiyah, perguruan Islam Asyafiyah itu, tiba-tiba dia datang ke pesantren Asyafiyah Jatiwaringin, ngajak kita untuk sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh biasa beramalan. Kemudian kita dikasih tugas. Apaan tuh tugasnya? Apalin nih anak-anak nih. Ya. Apa itu dulu tuh? Disuruh ngafalin. Itu doa panjang dan lebar. Hajatuna ilaika katsiru anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa la nakhafu mimman la yakhafu minka wastusna bi ainika allati la tanam waqnubna bi kanafika allati la yuram warhamna bi qudratika alaina fala tuhlikna wa anta rajauna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pas 15 menit saya hafal. Dulu 15 menit hafal, padahal itu doa panjang. Kalau sekarang boro-boro 15 menit 5 tahun. Jamaah saya kali 6 tahun kagak juga hafal. Masih 3 baris. Allahu Akbar, kagak nambah-nambah. Dulu kita hafal dulu. Sekarang udah terlalu banyak pikiran yang ada di sini semua. Iya Pak ya? Ya. Ibu merasa nggak itu? Merasa. Masya Allah. Kemudian Pak Kiai deketin saya, kemudian saya dibacain Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rupanya ibu pengen lapang dada, Rabbi syrah li sadri doanya. Wa yassir li tambah lagi dipegang dada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra
fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Itu doa. Itu Al-Qur'anul Karim. Sambil pegang dada, urusan apapun. Kalau dulu urusan hafal menghafal, biar cepat hafal. Kalau sekarang bukan urusan hafal menghafal, tapi kebangetan urusan pikiran. Banyak. Ya Bu, urusan kita penyakit yang gak sembuh-sembuh, urusan kita duit yang gak pernah betah tinggal di tangan kita, urusan suami yang begono yang begini, urusan apa lagi, anak nomor 1 begini, anak nomor 2 begitu, yang nomor 3 begono, nomor 4 macem-macem tetek bengek urusan kita. Belum lagi rumah tangga, belum lagi masalah cucu, banyak Bu. Permasalahan kita banyak. Supaya kita lapang dada, nah itu doanya. Belum lagi dengar omongan orang begono, dengar orang begini, pusing. Nah itu doanya itu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Udah minta dilapangkan dada sama Allah. Allah urusannya kita sama Allah Bu, bukan sama orang. Kalau sama orang bisa nambah masalah, nggak bisa menyelesaikan masalah kalau sama manusia. Malah kita omong sono, orang yang gak tahu jadi tahu. Ya kan Bu? Malah jadi pusing Bu. Tapi kalau kita libatkan urusan kita kepada Allah, Allah yang menyelesaikan urusan kita. Allah. Makanya curhat kita kepada Allah yaitu di waktu sholat sayang. Makanya jangan pernah kita meninggalkan sholat. Malah tambah lagi Bu, sholat sunnat. Sholat sunat. Seumuran kita begini Bu, nggak usah kita kepengenan macam-macam, nggak usah. Nggak usah pengen punya cita-cita, saya pengen punya kereta, pengen bisa jalan-jalan ke daerah Jawa, bisa pengen jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan ke daerah yang belum pernah saya jangkau. Nggak usah. Belum tentu umur kita sampai. Biarin anak dan mantu cucu kita yang punya cita-cita, karena beliau masih pada muda, mereka masih pada muda. Biarin dia punya cita-cita, dia yang pengen jadi dokter, pengen jadi dai, pengen penceramah, pengen jadi insinyur, pengen jadi apa macam-macam. Biarin mereka yang muda-muda. Kalau kita umuran kita begini, nggak usah punya cita-cita, nikmati hidup. Nikmati, jalani, syukuri, alhamdulillah. Udah itu aja. Orang kita kepengennya yang enak-enak, kita nggak mau yang ada beban-beban susah Bu. Ya, pengennya santai, tapi pengen dapat pahala, pengen dapat ilmu. Emang apa yang ibu pikirin? Nggak ada kan? Duit dari suami yang masih punya. Yang masih punya suami, yang gak punya suami dari anak, dari mantu, alhamdulillah. Allah emang gak tidur Bu, Allah gak tidur. Ya, ada teman saya tuh, dia gak pernah dikasih duit sama suaminya karena suaminya nganggur. Tapi dari anaknya, dia kepengen pergi umroh. Suaminya gak bisa ngasih, anak gak bisa ngasih, mantu gak bisa ngasih, cucu. Itu pun bukan cucu asli, artinya cucu mantu yang bisa ngasih. Alhamdulillah, berarti rezeki. Allah mah gak tidur Ibu. Masya Allah, ada lagi tangga saya Bu, orang susah banget. Dari dulu hidupnya susah, pas udah meninggal, dia punya cucu. Kemudian cucunya ini orang berada, langsung dia berkorban untuk pahalanya diperuntukkan yang buat neneknya, kakeknya yang sudah meninggal dunia. Alhamdulillah. Jadi begitu.
Jadi jangan ibu nyeselnya dari dulu. Kayaknya yang belum ngerasain cuman mati doang. Penyakit tetek bengek udah. Gak punya duit, kesusahan, ya, melarat udah pernah dirasain. Kayaknya yang belum kita rasain cuman mati. Itu namanya orang syukur nikmat, Bu. Orang yang syukur nikmat. Yang namanya berkah. Ya, yang namanya berkah, Ibu, bukan duit doang. Kadang-kadang kita ngelihat duit doang. Duit gak pernah betah lama-lama di tangan kita. Ya kan, Bu? Kesehatan itu berkah, Ibu. Apa sih barokah? Ziyadatun khair. Bertambah kebaikan-kebaikan. Ibu sehat. Anak ibu sehat. Makan enak. Tidur enak. Itu berkah. Ibu duduk begini nyaman. Berkah. Berkah. Alhamdulillah. Masya Allah. Nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, nggak bakalan bisa. Karena apa? Saking banyaknya. Banyak banget yang Allah berikan nikmat kepada kita, Bu. Masya Allah. Alhamdulillah. Enak makan, enak minum, tidur nggak boleh kena bantal, langsung itu nikmat. Ibu kalau punya suami model begitu jangan diomelin. Nikmat, susah loh itu, Bu. Ada orang tiap malam gak bisa tidur. Ada. Gak bisa tidur, matanya kering aja. Matanya kering. Padahal duit dia punya, rumah bagus, mobil 2. Apa yang dia gak punya? Anaknya sehat, dianya sendiri sehat, istrinya juga sehat. Sehat, rumah tangganya bagus. Tapi malam gak bisa tidur. Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa begitu? Ya, kenapa begitu? Makanya kita syukuri. Kita mah gak boleh kena bantal langsung. Itu nikmat Allah, Bu. Luar biasa. Alhamdulillah. Makan apa aja enak. Ya kan, Bu? Ibu sehat. Ini luar biasa ini. Ini patut kita syukuri selalu dan selalu. Ya, selalu kita syukuri. Alhamdulillah. Jangan ibu merasa kayaknya badan saya jelek. Ibu merasa badannya jelek, mukanya jelek karena membandingkan sama yang cakep. Ibu pendek, ya ibu membandingkan sama yang tinggi. Ibu gemuk kayaknya nggak pede, ya karena membandingkan sama yang kurus. Jangan dibanding-bandingin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan kita udah segini cakepnya. Botoh. Keren. Cakep. Sempurna. Alhamdulillah. Wow, Masya Allah. Maka tanda syukurnya kita, maka kita datang hadir ke majelis taklim. Alhamdulillah. 2. Ya. Wanita yang dirindukan surga adalah saumu Ramadan. Ya. Puasa pada bulan Ramadan. Malah, Bu, ya. Malah kalau bisa yang namanya puasa kita tambahin tuh, ya. Kalau Nabi kita Muhammad SAW itu puasa sunat seminggu 2 kali, Senin dan Kamis. Kenapa? Ada yang bertanya, kenapa sih hari Senin? Karena hari lahirnya Nabi. Kenapa sih puasa disunatkan Kamis? Karena amalan-amalan hari itu diangkat sama Allah. Jadi kita bersungguh-sungguh tuh Senin dan Kamis. Sumu tasihu. Berpuasalah kamu, niscaya kita menjadi sehat. Insya Allah. Kalau Nabi Daud di selang-seling. Kalau Nabi Idris puasa tiap hari. Kalau Nabi Muhammad seminggu 2 kali.
Kayaknya kalau tiap hari kita puasa nggak kuat ya. Masih segini kan kita masih doyan makan, Bu. Ya kan? Masih nafsu, Yang ketiga, ya, menjaga diri. Jaga diri sendiri. Ya. Wanita yang dirindukan oleh surga yaitu menjaga diri sendiri. Artinya apa? Islam mewajibkan kita untuk tutup aurat. Kita pakailah berbusana muslim yang rapi dan sopan. Enggak mesti mahal. Enggak mesti yang cakep. Asalkan sopan sayang. Ya Bu, sopan. Jilbab nggak usah pakai kita putar. Di sini lapis dan langit, bumi ini apa di sini? Segini ada pocongnya, ada itunya bacang. Kita nggak usah, begini aja udah cakep. Ya, ini udah keren kita ini. Yang penting tertutup aurat. Jadi baju kita nggak usah yang mahal. Udah segini juga udah. Ya, yang penting ketutup, menjaga diri kita. Nah sekarang kita alhamdulillah tutup aurat, tinggal sekarang anak kita nih Bu. Anak kita dan cucu. Anak zuriyah kita itu investasi kita loh Bu. Lantas siapa yang mendoakan kita kalau bukan mereka? Makanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta anak zuriyah kita ini, orang-orang yang ada di hadapan kita ini menyenangkan mata, menyenangkan hati kita sebagai orang tuanya. Rabbi habli minas sholihin. Kita kepengen punya zuriyah keturunan orang yang soleh dan soleha. Masya Allah. Ya. Karena anak zuriyah kita, keturunan kita adalah tabungan kita. Paling kalau kita udah meninggal siapa yang doain? Anak Bu yang doakan kita. Apa tetangga begini? Paling sekali. Itu pun di majelis taklim. Itu pun kalau inget. Kalau nggak inget lewat. Kalau nggak inget lewat. Ya Bu. Tapi kalau anak Masya Allah. Ibunya masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, selalu didoakan. Masya Allah. Luar biasa. Begitu juga kita sebagai emaknya nih. Ya. Sama anak jangan pernah bosen. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan anak. Biar mereka panjang umurnya, sehat badannya, sukses, bahagia dunia akhirat, selamat. Begitu Bu. Ngomong aja udah sama Allah. Ya Bu. Minta kita kepengen keturunan soleh dan solehah. Keturunan kita yang nantinya bisa mendoakan kita. Amin ya rabbal. Terakhir. Ya. Wanita yang dirindukan surga adalah apaan? Patuh pada suaminya. Nah ini dia nih. Kata Allah, fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Yang dinamakan istri yang soleha itu yang patuh pada suaminya. Patuh pada suaminya. Ada yang bilang, suami yang bagaimana dulu? Suami yang bagaimana dulu? Ya. Pokoknya Bu, yang bagaimanapun yang namanya suami memang harus kita patuh. Ya, patuh. Kita layani dia. Apalagi kalau sakit, kita tanya, kita urutin, kita pijitin, kita kerikin, kita kasih obat, kita tuangin airnya,
kasih makanannya. Tuh kalau istri yang sakit. Lantas bagaimana kalau suami yang sakit? Tuh kan tadi yang suami yang sakit. Sekarang bagaimana kalau istri yang sakit? Nah ini. Bagaimana kalau istri yang sakit? Boro-boro dikasih obat, ditanya juga enggak. Padahal seandainya ditanya jadi obat, Bu. Ya kan? Kalau kita ditanya nih, kita lagi meriang. Mama sakit apa? Apa yang dirasain? Ya. Girang. Sehat. Ini enggak ditanya. Pagi-pagi dia sarapan, mandi, langsung kerja. Lah kita dibiarkan begitu saja. Makin meriah kita. Allahu Akbar. Emang udah begitu kali ya, Bu? Saya tanya, saya sama-sama kan emang begitu. Kayaknya kalau yang suami peduli, kayaknya bisa dihitung 1, 2. Yang lainnya rata-rata sama. Kurang ngeh. Tapi Bu, ada tapinya. Tapi kita perempuan harus mandiri. Jangan bergantung kepada suami. Ibu di sekarang maaf masih punya suami. Jangan bersandar penuh kepada suami. Ntar kalau misalnya ibu terlalu bersandar, ibu ditinggal, stres berat. Stres, Bu. Stres. Suami itu orang yang paling dekat sama kita. Tidur. Ya kan, Bu? Makan. Keluar masuk pintu dia lagi. Suami pas ditinggal brek, Allahu Akbar. Suami saya udah meninggal 4 tahun. Itu setahun 2 tahun saya nggak berani tidur sendiri. Bukannya takut, bukan apa, tapi memang hati tuh ngegerut. Ngerti nggak ngegerut? Ya seandainya dia masih ada. Kenapa begono? Jadi gitu. Kenapa begini? Kenapa begitu? Jadi pertanyaan. Kenapa? Ibu rasanya kalau yang udah ditinggal suami kayaknya sama ya? Ya sama. Jangan ibu bilang yang masih punya suami, saya emang enggak. Ya belum. Belum. Ya. Kalau ibu masih ada, ibu belum pengalaman, belum ngerasain. Tapi kalau udah ditinggal ibu, masya Allah. Makanya urus suami dengan baik selama dia masih hidup, masih ada. Bagaimana kalau misalnya suami sudah tidak menghasilkan apa-apa? Ya, duitnya dia nggak ngasih, tidur pun begono, main pantat-pantatan. Kalau begitu gimana? Yang ada kesian, Bu, kesian, ya, kesian. Ibu begitu nggak? Meskipun suami ibu tidak menghasilkan lahir batin, tetap suami ibu, suami kita. Lah menghasilkannya kapan? Apa dulu? Lahir batin buat kita. Lah sekarang udah tuir. Udah tuwe. Masa iya kita buang? Ya Bu, masa iya kita jangan. Ya, jangan. Perhatiin dia. Tapi saat kita sakit, kita perhatiin diri sendiri. Kita mau perempuan harus mandiri, Bu. Harus kuat. Harus kuat. Jangan bergantung kepada suami. Toh pada akhirnya juga kita pada sendiri. Pada akhirnya sendiri, Bu. 2 tahun saya gak berani tidur sendiri. Sekarang saya udah berani tidur sendiri. Ada Allah. Dulu kalau dibilang iman kita gak kuat kali ya. Iman sih kuat, cuman gak tahu. Gak tahu. Pokoknya perasaan yang mau ditinggal suami itu sama perasaan kayak begitu. Ya Bu? Sama. Tapi sekarang saya udah kuat tidur sendiri. Kuat. Temenin sama cucu. Gak apa-apa. Udah temenin gak apa-apa. Gak ditemenin siap. Neneknya udah siap. Ya, udah siap menerima takdir Allah. Masih banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Satu itu diambil, masih banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyaknya Ibu, Masya Allah. Jadi seandainya kita nangisin yang sudah tidak ada, kita pikirin suami atau anak yang sudah tidak ada, rasanya kita malu sama Allah. Malu Bu sama Allah. Kenapa begitu?
Karena terlalu banyak, masih banyak nikmat Allah yang lain Allah berikan kepada kita. Dulu masih ada suami, anak kita belum bisa apa-apa. Sekarang dia udah bisa. Saya parfum belum habis dibeliin lagi. Lipstick belum habis dibeliin lagi. Baju ini ya asal mau. Tas ini Masya Allah. Apakah dulu ada suami begitu? Agak. Itu nikmat Allah. Alhamdulillah. Kayaknya ibu juga sama. Sama kan Bu? Iya, yang udah ditinggal. Kalau yang belum ditinggal, tapi yang belum ditinggal jangan menghayal. Kalau suami gue meninggal begitu kali ya. Nggak begitu, nggak boleh. Udah nikmati ibu yang masih ada, alhamdulillah. Bahagia. Ibu yang masih punya suami, alhamdulillah tetap bahagia. Yang udah nggak punya suami pun tetap alhamdulillah dan harus happy, bahagia, menerima takdir Allah. Apa yang Allah sudah gariskan buat kita, kita ucapkan alhamdulillah, masya Allah. Ya, sampai sini jadi tugas kita sekarang. Tugas kita sekarang bersilaturahmi, menuntut ilmu, mencari keredoan Allah Subhanahu. Jadi jangan kepengen yang muluk-muluk. Jangan kepengen bercita-cita yang tinggi-tinggi. Di usia kita sudah tidak memungkinkan seperti itu. Sekarang kita nikmati, syukuri, kita jalani, alhamdulillah. Bagaimana kalau kita menuntut ilmu, otaknya kita nggak apa namanya, nggak masuk, ya. Kata Nabi kan gini, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Benar apa benar? Orang belajar di waktu kecil kayak nulis di atas batu. Apapun yang kita tulis di atas batu kelihatan, nyata, jelas, ya Bu. Pas kita belajar di waktu dewasa, udah gede, udah umur kayak kita begini, laksana mengukir di atas air, lewat aja. Lewat itu. Paling nyangkut 1, 2. Ibu lewat. Emang begitu. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah terus meskipun nyangkutnya 1, 2, tugas kita terus sampai mati, Bu. Sampai mati kita harus tetap belajar. Wajib. Mulai dari kita di bedong sampai di bedong lagi. Mulai di bedong, ya, sampai di bedong lagi, sampai innalillahi wa inna ilaihi, baru berhenti ngaji. Nah sekarang Allah kasih kita umur, sehat badan, kita manfaatkan dengan waktu ini dengan sebaik-baik. Amin ya robbal, insya Allah. Kita baca Fatihah, ya. Wabil khusus buat pengurus, buat ketua majelis taklim dan beserta jajarannya, dan buat kita yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita untuk ibadah kepada Allah, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah barokahkan rezeki kita, anak-anak kita, zuriyah kita dijadikan anak yang soleh, yang solehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tutup apa enggak? Sekalian.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin, salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil nabiyyin, wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mursalin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqah wa nahnu abiduka riqah wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawiya kulli da'if wa ya ma'manna kulli makhif yassir alaina kulli asir fataysirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila bayani wa tafsir hajatuna ilaika katsir, hajatuna ilaika katsir. Ibu pengen minta apa sebut dalam hati. Hajatuna ilaika katsir. Wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Uhrusna bi'ainika allati la tanam waqnubna bikanafika alladhi la yuram warhamna biqudratika alaina fala tuhlikna wa anta raja'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Umi. Iya sayang. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang tak terhingga kepada guru kita Al-Mukarramah Ustazah Ibunda Suharti yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat ya Bu ya buat kita semua. Walaupun di usia kita ya Bu yang masih muda apa tinggal muda ya? Yang masih muda ya Bu ya. Mudah-mudahan tadi guru kita bilang kalau masih kecil bagi mengukir di atas batu ya. Nah, kita nih udah seusia sekarang ini ya bagi mengukir di atas air. Tapi mudah-mudahan ada yang nyangkut ya Bu ya. Nggak ngalir gitu aja. Ya mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dari saya juga Ibu mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan ya Bu ya. Dan terima kasih kepada Ibu Ria untuk konsumsinya. Mudah-mudahan kita doakan bertambah terus rezekinya Bu Ria. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan langkah kaki Ibu semua ke tempat kajian ilmu di majelis ilmu ini, langkah kaki Ibu dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih kepada guru kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya.